Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Nah, di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang menanyakan di kolom komentar saya mengenai data koreksi BPJS Ketenagakerjaan dengan data kependudukan kita. Nah, apa saja pertanyaannya? Simak terus video saya selanjutnya. Nah, kita masuk saja ke beberapa pertanyaan. Yang pertanyaan pertama yaitu ada menanyakan seperti ini. Nah, gimana kalau perusahaan teman-teman itu jauh, sedangkan teman-teman sudah resign atau sudah tidak bekerja lagi di perusahaan tersebut? Nah, solusinya teman-teman tinggal meng-email HRD dari perusahaan tersebut, atau teman-teman datang ke BPJS Ketenagakerjaan terdekat dengan tempat tinggal teman-teman saat ini. Nah, setelah itu biasanya petugas BPJS memiliki kontak ataupun email dari perusahaan tempat teman bekerja dahulu. Nah, biasanya juga mungkin di beberapa petugas BPJS saya juga karena petugas BPJS yang melayani karyawan saya itu memberikan nomor handphone saya. Nah, setelah itu petugasnya memberikan nomor kontak saya kepada karyawan tersebut. Nah, karyawan itu langsung menghubungi saya dan langsung meng-email ke email perusahaan. Nah, saya tinggal membalas email dan tinggal mengirimkan data koreksi tersebut melalui email perusahaan ke email teman-teman atau email karyawan saya. Jadi seperti itu teman-teman. Jika teman-teman berada jauh dan tidak mempunyai kontak dari perusahaan tersebut, teman-teman datang langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan dan meminta nomor kontak dari perusahaan tersebut. Nah, ada yang menanyakan, Kak, gimana cara mengkoreksi sedangkan data di BPJS saya dengan data seperti ini? Nah, di KTP saya dan kakak saya berbeda. Gimana solusinya? Nah, kalau kasusnya ini otomatis data teman-teman itu ada terjadi kesalahan karena data BPJS dan data kependudukan itu berbeda. Jadi solusinya harus dikoreksi dengan form koreksi. Form koreksinya bisa teman-teman ambil di link deskripsi. Nah, di sana teman-teman nanti bisa ambil bisa mengisi data yang sebenarnya dan mengisi data yang salah. Nah, teman-teman bisa mengisi data yang salah dan data yang sebenarnya. Nah, di sana teman-teman bisa langsung mengisi dan meminta stempel dan tanda tangan dari perusahaan teman-teman. Nah, jika tidak dilakukan, biasanya itu saldo jahat teman-teman tidak bisa dicairkan oleh pihak BPJS karena datanya memang jadi kesalahan. Nah, ada lagi pertanyaannya, Kak, gimana cara saya mengkoreksi sedangkan perusahaan saya tidak memberikan form koreksinya, ataupun dari pihak BPJS juga tidak memberikan form koreksinya? Nah, teman-teman bisa mengambil form koreksinya di link deskripsi saya. Nah, di sana teman-teman bisa ngeprint langsung dan tinggal teman-teman bawa ke HRD teman-teman tempat teman-teman bekerja. Nah, ini ada pertanyaan, mungkin dia berpindah-pindah tempat dan sehingga mengganti dan sehingga menyebabkan perubahan NIK dari KTP-nya. Nah, gimana solusinya? NIK di KTP-nya berbeda, sedangkan di kartu BPJS dan KK-nya sama. Jadi di sini yang sama hanya KK dan kartu BPJS, sedangkan NIK-nya berbeda. Jadi teman-teman, untuk ketiga elemen ini semua harus sama.
KK, NIK di KTP, dan juga NIK di BPJS harus sama. Jadi solusinya tetap dikoreksi melalui form koreksi. Teman-teman harus memilih mana perubahan yang persyaratannya lebih gampang antara NIK dan KK. Kalau KK dirubah, itu banyak sekali yang harus teman-teman persiapkan persyaratannya. Jadi saran saya, kita tinggal mengubah NIK di KTP saja. Nah, NIK di KTP teman-teman ganti mengikuti data-data seperti kartu keluarga, akte kelahiran, dan juga seperti buku nikah jika teman-teman sudah menikah. Ini biasanya kita harus mengikuti data-data sebelumnya. Nah, jadi tetap harus melalui form koreksi untuk mengkoreksi semua data teman-teman. Nah, diingatkan semua 3 dari elemen ini harus sama. Jadi semuanya harus sama. Nah, ada yang menanyakan seperti ini, Kak, gimana jika perusahaan tempat saya bekerja itu sudah bangkrut alias tutup, sedangkan data saya ada yang perlu dikoreksi dan harus diperbaiki, dan gimana solusinya? Nah, jika kasusnya seperti ini, saya sangat menyarankan terlebih dahulu teman-teman menelpon call center di 175 untuk menanyakan apakah benar data teman-teman salah, karena kita mengetahui data kita salah sedangkan sebenarnya tidak. Jadi teman-teman harus mencek dulu apakah benar data kita salah, karena kalau untuk ditanyakan ke HRD atau perusahaan teman-teman karena sudah bangkrut jadi tidak bisa tempat bertanya kan. Jadi teman-teman tinggal telepon 175 atau datang langsung ke kantor BPJS setempat. Nah, cara yang kedua, teman-teman datang langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan, di mana petugas BPJS tersebut memiliki kontak ataupun email dari perusahaannya. Walaupun sudah bangkrut, tapi kontaknya pasti akan ada oleh pihak BPJS karena di perusahaan, masing-masing perusahaan memiliki RO-nya masing sendiri. Jadi di sana teman-teman akan diberikan solusi bagi masalah teman-teman, karena kalau kondisinya sudah bangkrut alias tutup, itu petugas BPJS akan meninjau bagaimana kita sebagai peserta BPJS untuk dapat mencairkan saldo JHT kita yang tertinggal di sana. Nah, jika memang semua kontak ataupun email dari perusahaan teman-teman itu sudah ditutup dan tidak bisa diakses lagi, berarti mohon maaf, berarti memang kendalanya di sana teman-teman tidak bisa mencairkan saldo JHT teman-teman. Tapi menurut saya ada baiknya teman-teman membawa semua data teman-teman ke pihak BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan koreksi. Nah, di sini saya juga mungkin bisa memberikan sedikit solusi jika memang tempat teman-teman bekerja tersebut sudah bangkrut. Nah, tetapi teman-teman bekerja di tempat perusahaan lain yang mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan juga. Nah, di sana teman-teman, jika status teman-teman aktif di di perusahaan tersebut dan pesertaan BPJS teman-teman juga aktif, nah di perusahaan yang baru teman-teman bisa mengkoreksi data di perusahaan yang lama. Teman-teman bisa melakukan koreksi untuk perusahaan yang lama di perusahaan yang baru. Begitu teman-teman. Nah, ada yang menanyakan bagaimana nih Kak, kalau kartu BPJS saya di kartunya tersebut tidak ada nomor NIK sama sekali. Nah, jadi teman-teman pasti bingung kenapa nih nomor NIK-nya tidak ada, apa yang mau dikoreksi jika memang ada terjadi kesalahan. Nah, di sana teman-teman harus kembali ke HRD teman-teman, karena data secara sistem itu ada di HRD teman-teman, sedangkan untuk data yang tertulis atau tertera itu berada di kartu teman-teman. Jadi memang jika terjadi seperti itu, teman-teman harus mengkoreksi dengan form koreksi. Jadi teman-teman ada yang tidak percaya, kok bisa sih nomor NIK tidak tertera di kartu BPJS kita sendiri? Itu saya punya kartu BPJS dari karyawan saya, yaitu di sini sama sekali tidak ada nomor NIK-nya, tapi nomor BPJS-nya ada. Mungkin saya bisa tutup nomor KPJ-nya terlebih dahulu.
Jadi seperti ini namanya dan ini nomornya, dan nomor nicknya tidak ada. Ini memang langsung dari kantor BPJS ya teman-teman, bukan saya yang ngeprint. Nah, jadi memang ada kasus seperti ini. Nah, ada yang bertanya, Kak, gimana kalau kartu keluarga kita yang ada hanya fotokopiannya aja? Nah, gimana solusinya? Teman-teman tinggal melegalisir fotokopi tersebut, atau aliasnya, atau artinya teman-teman meminta stempel kecapil, stempel legalisir. Nah, setelah teman-teman legalisir, itu bisa teman-teman gunakan sebagai persyaratan dalam pencairan saldo JHT teman-teman. Kan gimana nih Kak, saya sudah melakukan pencairan tapi sekarang sudah 5 hari dananya belum masuk ke rekening teman-teman. Nah, di sini saya memberikan informasi, jika rekening teman-teman yaitu rekening mandiri, otomatis itu dalam waktu 1 hari biasanya cair, 1 atau 2 hari biasanya cair. Tetapi jika nomor rekening teman-teman yaitu bukan rekening Himbara seperti CMB Niaga ataupun yang lainnya, pokoknya bukan rekening Himbara, itu bisa memakan waktu hingga sampai 7 hari masa pencairannya. Nah, jika seperti itu lebih baik teman-teman menggunakan rekening dengan Bank Mandiri ataupun Bank Himbara. Sepertinya sebenarnya bukan BNI BRI itu lama, tetapi karena Bank Mandiri, BPJS Ketenagakerjaan itu menggunakan rekening Bank Mandiri. Jadi jika kita menggunakan bank yang sama, otomatis pencariannya cepat. Nah, jika menggunakan bank yang berbeda, itu memakan waktu sampai dengan 7 hari kerja. Nah, ada yang menanyakan, Kak, gimana caranya? Apakah bisa saya mencairkan saldo JHT saya di perusahaan lama, sedangkan saya sedang bekerja di perusahaan yang baru, karena yang lama sudah nonaktif? Nah, itu mohon maaf teman-teman, tidak bisa untuk dicairkan karena nik teman-teman itu masih statusnya aktif, masih terdata oleh BPJS Ketenagakerjaan dalam status yang aktif dan tidak dapat dicairkan karena sedang bekerja walaupun di perusahaan yang berbeda. Jadi mohon maaf, itu belum bisa dicairkan ya teman-teman. Nah, jika semuanya sudah nonaktif baru bisa kita cairkan. Nah, mungkin ada lagi pertanyaan-pertanyaan teman-teman terkait tentang koreksi data BPJS Ketenagakerjaan. Boleh teman-teman tanyakan di kolom komentar, saya akan balas satu persatu pertanyaan teman-teman. Nah, jika ada lain waktu, bisa saya jawab di jawab pertanyaan kolom komentar tersebut di video selanjutnya. Nah, terima kasih teman-teman telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel YouTube saya, mohon bantuannya untuk mensubscribe dan juga like serta komen jika ada yang ingin teman-teman tanyakan. Mungkin ada dari teman-teman yang merasa sudah putus asa karena tidak kunjung menemukan solusi dari perbaikan data dari BPJS Ketenagakerjaan ini. Nah, semoga informasi yang selama ini saya sampaikan itu bermanfaat dan dapat memberikan solusi bagi teman-teman untuk memperbaiki data-data teman-teman yang memang bermasalah dan ada perbaikan. Nah, semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.